Iya memang ada tawaran. Ada yang ada tawaran Ada dari pusat. dari pusat, Dari pusat ya. partai di pusat. Ya. Partai yang sedang berkuasa ya. Beli disuruh nyalon di Bali. Ya. Buset. I- i- Beli tahu ini ditawari langsung kah atau gimana? langsung face to face. Gimana dia bilang sama Beli? Oke, setelah sekian lama akhirnya Jack Bali bisa ngobrol bersama pasangan yang paling romantis di media sosial dan di dunia nyata. Jadi netizen termasuk saya pasti salut Beli dengan Beli perjalanan kisah Beli sama Nora ini. Dengan berusia pernikahan 3 tahun itu banyak sekali ya cobaan-cobaannya. Ya kalau Bukan percobaan. Oh, bukan percobaan. ya karena menurut statistik dan juga masukan dari beberapa kawan yang sudah menikah, usia pernikahan 1 sampai 5 itu memang turbulence. Oh gitu ya. Begitu sih menurut statistik dan pengalaman kawan-kawan yang sudah menikah. Jadi antara sampai usia kelima tuh emang kayak on the edge ya, di sisi apa kayak di sebuah sisi yang ya di tebing lah gitu loh. Ya, Salah ya, dikit ya. udah bubar gitu. Oke, padahal udah hampir peleha gulian kalau bahasa Balinya dulu ya. Apa artinya tuh? Karena Nora sempat curhat dulu kan sama saya. Kak, aku pengen cerai gitu. Ya iyalah kalau terus-terusan ditinggal penjara, siapa yang kuat? Oh gitu Nora ya. Iya dong. Nah sekarang memutuskan tetap sama Blidering gimana, Nora? Oke. Jadi namanya manusia ya. Ini bukan sok bijak atau apa ya. Manusia tuh semua bisa yang namanya berubah. Oke. Dia kan sudah janji nih, bebas dari penjara akan berubah, lebih fokus sama istri, fokus dengan IVF atau bayi tabung, ya kita buktikan aja. Iya. Gitu. Iya. Bener apa enggak? Oke. Iya enggak sayang? Betul sekali. Dan satu lagi sebenarnya dia tuh tipe orang yang dibilang romantis itu dia nggak mau romantis kayak sebagian Di film-film. iya sebagian cowok yang di luar gitu ya. Kalau di luar Kayak kan di mungkin film-film suka, Korea gitu. Mungkin yang di luar suka ngasih bunga. Coklat. Kalau iya. Kalau dia suka ngasih gitar sambil karyanya gitu ya. Oke, Masa lebih nggak dilempar? lebih ke dalam lah romantisnya Ya, lebih. jadi saya berpikir Bukan begini. romantis semu ya, yang kesenangan sesaat kayak gitu itu ya. Ya bukannya saya anti dengan orang-orang yang ngasih bunga atau coklat ke Iya. pasangannya, enggak, itu sweet, itu cute. Tapi kalau saya bisa ngasih yang lebih dari itu, kenapa enggak itu? Yang ngasih karya ya Pak ya. Ya betul, karena ketika saya menulis lagu untuk istri terutama, itu kan usia lagu itu kalau sudah direkam itu kan abadi. Oke. Sementara kalau kita misalnya saya cuman ngasih bunga atau coklat atau apalah hadiah-hadiah yang materi gitu kan usianya pendek. Iya, Tidak abadi dia. Dan saya berharap hubungan saya dengan istri abadi. Jadi Kan udah tertulis di tembok penjara. jadi film ada tulisan tembok penjara gitu. Ada dong. ada waktu saya di rutan kan banyak tuh nulis di Yang di tembok penjara di Jakarta atau di Enggak, yang di Oh, yang di Kerobokan. yang kasus pertama Oh, kasus pertama. Di Oke. Rutan. Di Rutan ya. Polda Bali. Oh, di Polda Bali. Di rutan Polda Bali. Di sana saya curhatnya di tembok penjara karena kan serba terbatas di sana kan nggak ada gitar, nggak ada buku segala macam ya. Tembok penjara tuh jadi tempat saya nulis-nulis lirik segala macam. Oke. Kan Kak Erwin punya tuh WhatsApp aku. Profilnya itu adalah tulisan Oh. Jirin. Foto profilnya istri saya itu Iya, itu iya. foto dari dalam rutan itu yang Dalam penjara. ya itu didapat dari ada teman yang polisi kerja di sana jadi dia ngirimin ke saya. Oh, iya ya. Ini ya. Ya. Jering Jerek Love Nora. Ini di rutan Rutan Polda Bali. Rutan Polda Bali. Yes. Oh. Kalau dibilang alay enggak ya. Itu terukir
parah loh maksudnya. Ini berarti di dalam rutan itu ada pensil, pulpen gitu boleh? Minjem lah. Minjem? Ya, sama petugas. Oh, Bayar nggak? Enggak, kalau itu enggak. kan dulu sempat beredar Kalau mau bebas bro ya. fotonya beli yang di dalam rutan itu kan, yang Tidur di Tidur depan itu toilet cuman- itu hari pertama saya masuk ke dalam. Jadi hari pertama saya dalam seumur hidup saya di penjara itu ya, itu hari pertama dan belum dapat tempat untuk tidur kan, masih karena itu kan ruangannya kecil ya, lebarnya sekitar 6 sampai 7 meter, panjangnya 24 meteran itu. Ya, ya. Dan itu tidak ada privasi sama sekali. ya. Jadi hari pertama tuh saya bingung mau tidur di mana tuh. Akhirnya ya udahlah yang ada aja, yang kosong tuh ya di depan toilet. Entah siapa yang moto itu sempat viral gitu loh fotonya katanya di luar, dan orang yang ngambil gambar itu sudah dihukum sih katanya. Karena memviralkan foto suamiku gitu ya. Ini loh, jadi foto itu ada temennya yang moto ini punya teman, temennya dia ini punya anak SMP, katanya ngefans banget sama SID. Jadi dia minta tolong bisa nggak difotoin jadi untuk anak saya. Nah anaknya tuh ngepost ke Facebooknya dia. Oh. Tapi ya fakta di lapangan yang saya temui sih. Oh ya. Fakta lapangan yang saya temui sih apa tuh? thank you. Permen. Fakta lapangan yang saya temukan Panas ya bahas kayak gini ya. Wih, Iya, panas. Panas Nanti langsung. di dalam itu ya Win ya. Kalau selama saya di dalam tuh sebenarnya bisa ya kalau pakai persentase tuh lebih dari 80% dari entah dari aparat, dari petugas lapas itu sebenarnya setuju dengan apa yang saya suarakan. oh gitu. Cuman mereka sampai bilang lah, maaf saya nggak bisa bantu beli karena ya kalau saya bersuara taruhannya itu kan Iya, kerjaan. iya. Ya seperti itulah yang salah. Jadi Ya karena polisi kan bukan cuma aparat kan. bukan cuma aparat Iya, ya. bukan cuma petugas lapas juga. Iya, iya. Ya seperti itu Dan lah. terbukti kan sebenarnya. Kalau saya simpulkan apa yang beliau omongin kayaknya Saya benar. sih sebenarnya berharap ya Win ya. Saya tuh berharap sekali apa yang saya bilang tuh nggak terbukti gitu. Oh gitu ya. Karena Dan ternyata kalau saya beneran halu itu kan berarti memang kita berada di jalur yang tepat, berarti sudah benar penanganan dari pemerintah segala macam udah benar. Kalau saya apa yang saya bilang itu memang salah ya, Ya. berarti mereka benar dong. Oke. Tapi faktanya kan di lapangan ya itulah yang ada, meskipun nggak 100%, tapi apa yang pernah saya suarakan tuh ada nilai benarnya tuh ya mungkin tidak 100 tapi mungkin 85%. Iya, benar. Termasuk ya, bukan saya menyalahkan beli sama Nora vaksin. Saya sampai sekarang nggak vaksin loh beli. Masih sehat-sehat aja. Ya karena Jak Bali kan nggak harus Iya ke Jakarta. nggak harus ke Jakarta Saya paham lah. mewawancarai seorang selebgram itu nggak mungkin kan. Selebgramnya yang harus ke Bali untuk bisa di. Ini selebgram sebelah. Maksudnya apa? Oh ya, Nah, ya mama kan selebgram yang stay di Bali, bukan selebgram yang di luar Bali. saya penasaran beli. Waktu beli sebelum vaksin gejolak di dalam hati pasti gini kan, pasti debat berdua kan. Ada nggak perdebatan kalian Bah, berdua? di kantor polisi lagi. Oh gitu. Mama mungkin bisa cerita tuh. Gimana itu, Bang? Coba. Cerita lah, Dia- cerita. Ya, Ntar salah ngomong, ntar. hati-hati aja bicaranya. Enggak, nanti kan bisa diedit Jadi kalau kalau salah. hati-hati gini. Jadi kemarin kayak gitu. Enggak, jadi sebenarnya kan kalau vaksin itu waktu dia pemeriksaan di Jakarta ya, di Polda Metro ya. Di Polda Metro. Terus habis itu murni karena satu, ini jujur aja ya. Satu dia males pulang naik mobil. Oh, oke. Dia maunya pulang bareng aku naik pesawat. Nah, pesawat itu diminta vaksin. Ya, Dan ya, papa ya. nyari vaksin apa Nusantara. Vaksin Nusantara nggak ada. Nggak ada waktu itu ya. Oke. Belum ada. Nah, akhirnya dikasih ke Sinovac gitu ya. Ya. Udah seperti itu akhirnya divaksin rame deh satu Indonesia Raya. Ya, siap. Tapi ada sih beberapa faktor lain juga yang tidak mungkin saya bicarakan di Oke. publik. Ya.
Jadi Itu jangan Paham lah zaman sekarang ya. sembunyi nih. off the record. Berarti nah sekarang lagi dengan dulu kebiasaan beli jering yang selalu pegang HP, saya dengar ya, mungkin benar atau mungkin salah, selalu jering tuh setiap saat pegang HP gitu. Benar. Nah setelah dikeluarin ini sekarang bisa mengurangi, beli alihkan fokus itu kemana sekarang? Bikin lagu Bikin lagu. Berarti sama ini bikin bayi. sampai demam berarti ya. Demam angku-angku. Oke. Bahasanya jadi porno nih. Nggak porno. Nggak porno sebenarnya. Ya. Cuman ya lucu aja, cuman di Bali doang ada istilah gelam angku-angku itu. Aduh. Semoga kamu sakit sambil badanmu tuh maju mundur gitu. Jadi pragendong. Itu kayak gitu. Nah, Oke. waktu beli di penjara juga, kan saya dengar nih di Kerobokan itu ada sel apa namanya tempat khusus untuk bercinta. Oh, Pernah nggak beli namanya, pakai itu? Apa namanya tuh? Ada gitu ya, benar ada gitu. Bentar. Apa nama gini itu ya? Nama gini nama umumnya Pak Bilik Bilik cinta. bercinta. Bilik cinta. Bilik cinta. Sepertinya kayak itu. Pernah ditawarin atau pernah pakai atau gimana? Karena COVID ya waktu itu ya. Oh, COVID. Iya, jadi opsi itu memang tidak diperbolehkan karena semua tahanan kan tidak boleh menerima kunjungan karena COVID. Jadi di waktu saya di penjara di Bali, di Jakarta tidak ada yang namanya privilege kayak gitu untuk mendapat fasilitas bilik cinta itu nggak ada. Oh, nggak ada ya. Namun jika misalnya saya memaksa untuk dikasih itu ada kemungkinan pasti dikasih sih sebenarnya karena rata-rata itulah seperti yang saya bilang di awal tadi, aparat dan petugas lapas segala macam itu rata-rata setujulah dengan apa yang saya suarakan. Jadi kalau saya misalnya urgent banget nih, saya pengen banget ketemu istri, mungkin akan dikabulkan. Cuman saya nggak ada ngomong kayak gitu. Iya, iya. Begitu. Yang Mbak sempat Nora dulu protes di akun Instagramnya, kalau kamu pertanyaanmu ini jorok apa nih? Kalau Nora pengen tuh beli jering jauh di sel tuh gimana caranya gitu? Oh, maksudnya pertanyaan dari netizen ya? Netizen ya, kan sempat Nora iya. curhatkan dulu. Iya. Ada netizen bertanya gitu ya? Ada. Mereka tuh kan jadi netizen tuh kan mungkin karena dia ngefans banget sama Jering ya. Jadi dia tuh kepo sampai ke pribadi, hal pribadi, tapi kan itu nggak boleh ya. Iya. Maksudnya kalau Privasi. Iya, privasi. Maksudnya dia tuh kalau misalkan kita make love di rutan itu juga kita Nggak nyaman nggak ya? mau, Pasti nggak nyaman ya? Kan itu privacy ya kan. Iya. Takutnya ntar ada yang ngintip, pengen lagi dia. Bukan diintip, ada CCTV. CCTV kan lucu ya. Berarti sekarang beli kalau setiap ngepost itu harus nyetor ke Nora gitu. Nggak nyetor sih, maksudnya normal ada aku boleh post ini gitu. ya saya juga udah Atau- dua kali masuk penjara tuh kan ngasih saya pelajaran banget gitu ya. Jadi lebih kalkulatif, lebih terukur. Kalau saya ngerasa sedang membicarakan hal-hal yang mungkin agak sensitif, itu saya kirim ke istri saya pertama, terus yang kedua saya kirim ke manajer saya. Kalau mereka berdua udah fix, oke, aman, baru saya luncurkan. Oke. Tapi kalau yang saya rasa ini nggak sensitif, ini maksudnya nggak ada yang saya serang ya, saya nggak perlu minta konfirmasi, saya post aja. Oke. Soalnya kan kalau semua unggahan saya harus kasih tahu istri atau manajer kan repot juga kan. Ya belum tentu juga kan mama free, kadang kan sibuk kerja gitu. Misalnya papa ngepost tentang makanan atau lagi promo sate Panbingin, masa harus Iya. minta Nggak, izin. maksudnya di luar urusan bisnis lah. Iya itu lah. Tapi kalau udah ada yang agak sensitif dikit, pasti saya kasih tahu istri sama manajer. Iya, betul. Ya. Nah, kalau Nora melihat setelah beli jering mengalami 2 kali masuk sel ini, ada nggak berubah dari beli jering? Kalau berubah ada ya. Apanya berubah? Alunya pakai Rudalnya.
rudalnya lebih cepat meledak. Oh gitu ya. Itu tendensi. cepat sekali, Pak, ini ya. Kalau dulu kan 3 sampai 5 menit baru meledak kan. Sekarang baru dilunjurin dah. Oh, disebut. Baru dilunjurin dah duar. Belum sampai sasaran yang meledak. Malu aku. Kenapa malu? Tendensi. Kan nggak ada semut merah. Tendensi ini impoten enggak? Enggak, justru tendensi ini antitesisnya impoten. Oh gitu ya. Ejakulasi dini. Iya. Ya, ejakulasi dini. Enggak, kalau perubahan Dini hari ejakulasi dini. Dadang kalau denger nonton podcast ini bandmu jangan dialog dini hari. Tapi Dialog. ejakulasi dini hari. jangan. Oke. Oke, menjawab pertanyaan Kak Erwin ya. Kalau perubahan ada. Apa ada, itu? Gini. ada banget. Dia sekarang lebih kayak fokus bikin lagu, terus handphone juga udah Iya. mulai jarang semenjak aku marah malam itu. Gimana marahnya tuh? Marah karena apa? Marah karena dia terlalu cuekin aku pakai handphone. Dia bisa nih ya, bisa. Oh, setelah beli jering keluar sempat nyewain orang. Iya, pakai Dia handphone. masih waktu. Ini ke Oh, setelah karena lihat HP saking banyaknya ada chat gitu. dari bukan chat yang dia lihat, Apa? Instagram. Instagram. Iya, dari buka begini dari pagi, siang, malam, habis itu belum lagi Buset. nonton iPad lah. itu benar yang istri saya bilang itu betul. Saya konfirmasi. Penyebabnya adalah ketika saya di dalam tuh saya tidak bisa kayak update tentang situasi terkini bla 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 bla. Oh, beli pengen tahu. Jadi saya merasakan gimana rasanya menjadi orang yang bisa bebas Sambil makan nih. Oh, iya, sambil makan aja. out of topic sedikit ya. Iya, iya, Ini sate panbingin ini kayak di upgrade ya bumbunya. Enak banget. Ini Selalu beli. jujur ya, ketika kali saya pertama kali nyoba sate panbingin tidak seenak ini loh. Apakah ini gara-gara podcast? Enggak. Bukan ya? Berarti akan seterusnya enak seperti ini. Terus. Sumpah. Karena setahu saya, kenapa juga saya mau disponsori Panbingin karena emang produknya enak beli. Iya, enak. Jadi sedikit pun ada kesalahan dari rasanya itu langsung Dia kumpulin semua karyawannya gitu. Ada masalah apa nih? Gitu langsung diperbaiki. Ini gitu. jauh loh Iya enak. dibanding yang pertama. Chefnya beda nggak? Atau Chef. sama? Enggak sama. Sama ya. Oke, balik ke pertanyaan tadi apa? Iya. Ada perubahan. Perubahan. Enggak, setelahnya apa tadi, San? Yaitu kamu kan mau menjelaskan apa yang aku lihat tuh kamu main handphone. Oh, iya. Oh, main handphone. Gini, main handphone. Jadi bebas dari penjara tuh saya ini kesalahan saya sih. Terlalu banyak orang ngebela saya. Oh. Jadi saya merasa dapat kayak power tuh kayak ego lah sedikit jadinya. Pas waktu keluar penjara pertama itu Ya. kan kayak beli gitu ya. Ya. Woi, jangan langsung Jumawa, lagi. Jumawa. itu kesalahan saya tuh. Saya jumawa, merasa besar kepala, merasa punya banyak orang yang mendukung. Jadi bukannya malah introspeksi diri, tapi malah makin kayak makin kebakar ego gitu. gitu. Termasuk yang kedua perasaan gitu masih Iya, ada. gara-gara itulah makanya ada kasus kedua. Kalau saya misalnya oke. kalem aja, misalnya saya setelah kasus pertama tuh saya bebas terus saya kalem gitu, mungkin itu akan sangat menguntungkan bagi kami berdua ya. Tapi karena saya masih ke bawah ego, ini saya akui terus terang ini. Ego saya tuh gede banget gara-gara saya merasa banyak yang mendukung. Banyak mendukung ya. Ya, Dan fakta di lapangan juga. ya, fakta lapangan juga mendukung itu kan. Saya tahu di luar banyak demo segala macam. Yang demonya tuh kayak membela saya lah itu istilahnya. Dan itu suntikan dopaminnya ya kayak ke otak itu kan bikin orang gila. Banyak banget yang maksudnya yang mendukung. Ya saya energi itu saya salah saya mengarahkan energi itu Menempatkannya salah. jadi saya malah jadi itu dah seperti saya bilang makin percaya diri makin makin sok lah mungkin kalau orang ngeliatnya tuh. Dan akhirnya berujung di kasus kedua gitu. Kalau saya nggak jumawa tuh kasus kedua tuh nggak akan terjadi. Oke. Dan setelah 2 kali ya, kalau 1-2 kali masuk penjara dengan kasus yang agak serupa lah ya, maksudnya kan ini seputar pandemi lah kasusnya. 1-2 kali masuk penjara di kasus yang agak serupa, oke lah masih bisa ditolerir. Tapi kalau sampai 3 kali itu berarti saya tuh orang goblok berarti. Dan saya akan menjaga
saya akan menjaga semuanya semampu saya untuk tidak akan terjadi yang ketiga kali. Karena itu kalau 3 kali itu udah pasti dah, itu berarti ini orang nih nggak punya otak. Gitu. Seperti saya dulu. Enggak sih, bukan nggak punya otak sih dulu. Kamu kan dulu ngebela ibu-ibu hamil itu. Ya tapi kan setelah 2 kali masa masuk lagi Cuma kan masalah kasihan. Sama si itu Adam aja. Denny aja yang yang kesleo kayaknya. Iya. Ya, nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Iya, benar sih. Win mau coba vodkanya nggak di tengah-tengah wawancara? Iya. Aku udah ada tadi minum. Ini beli mau yang waktu rasa- acara nikahan saya beli 10 dus Wow. bir Singaraja. 10 dus. Isi. Kak, kita berdua belum mengucapin selamat ya buat. kita ucapin ya. Oh iya, ini hampir saya gini apa nama bahasa Balinya puin, wah jering puincang bojane nah gitu. Di Jakarta ya? Iya. Salah. Ke oke udah Ya, paham iya, lah. betul. Oh. Tapi ya apa namanya 10 dus bir Singaraja, 1 dus itu isinya 2 Pokoknya 1 dus tuh 300.000, ya 10 dus lebih murah dari brand yang lain lah. Ah, iya. Tapi namanya? saking seringnya minum bir Singaraja termasuk semenjak beli brand ambassadornya sama yang lain sama Iceland. apa Iceland itu. Iya. Bir Singaraja tuh di mana-mana sekarang beli. Iya, dulu nggak ada bir Singaraja. Merata nggak sih? Merata kan? Sampai di desa-desa bir Singaraja semua sekarang. Aku sampai kaget, gila. Kok bisa bir bintang sekarang semua jadi bir Singaraja? Jangan sebut merek dong. Nggak boleh gitu. Oh Jangan gitu sebut ya. merek. Tapi nggak usah disensor juga Oke, sih. Nggak usah disensor juga. Maklum nih. Kita nggak boleh sebutin ini. Saya bukan. Kalau yang bicara itu bukan Oke. brand ambassador, it's okay. Tapi jangan. Oke. Ya kalau kita Ya, sebagai ya. Nanti bisa dipotong. Enggak, kalau Erwin yang ngomong nggak masalah. Oh, iya, Kalau iya. saya sama istri saya kan kami berdua brand ambassador Singaraja. Saya sama kan menyebutkan Iceland. cerita. Iya, Ya, itu fakta. cerita, Tapi fakta. ini ada cerita menarik, Win. Gimana Bli? Yang nyambung sama ininya Erwin tadi apa? Sampai di desa-desa ya. Di desa-desa Iya. masalahnya semua Iya. bir Singaraja sekarang gitu loh. Apakah ini karena beli jering ambasadornya gitu? Jadi makanya gini ya. Oke, saya susun ya. Saya brand ambassador pertama Bir Singaraja itu saya brand ambassador pertama mereka. Sebelum ada yang kenal tahu mereka. Iya. Sebelum masyarakat tahu ada brand bir ini, jadi saya brand ambassador pertamanya. Dan yang berjasa sebenarnya berjasa mengoneksikan saya dengan Bir Singaraja ini saya nggak boleh lupa ini. Namanya Dekris, saudara saya, saudara tiri saya. Di warung tebal? Iya. Oh. Jadi ini harus saya pertegas, kalau enggak bukan karena Dekris mungkin ini semua tidak akan terjadi. Dekris. Dekris Yang punya warung di Tebo di Sayan. Sayan ya. Itu kan saudara tiri saya. Oke. Jadi dia mengoneksikan saya dengan orang-orangnya, timnya orang tua kan nih Bir Singaraja kan di bawah payung orang tua grup. Dan setelah diangkat jadi brand ambassador tuh mulai mereka mulai dikenal namanya. Dan ketika Prosfest di Pantai Mertasari tahun lalu, bulan apa sih? Namanya Nggak tahu, lupa ya. pokoknya di akhir tahun 3 bulan yang lalu lah. ya betul. Tahun lalu. Itu anak dari ownernya orang tua grup, anak kandungnya yang di atas CEO. Oke. Di atas CEO-nya orang tua grup itu mencari saya setelah SID, kan SID konser juga tuh di Prosfest itu di Sanur. Itu pertama kalinya SID konser dengan formasi asli setelah saya bebas dari penjara. Iya. Ya, personal asli, dan kami ditaruh di slot main paling terakhir. Dan itu penuh full. Penontonnya tuh saya nggak tahu estimasi jumlahnya, tapi lebih dari 10 ribuan lah. Yang di Pantai Mertasari. Mertasari, ya. Oh, Itu saya kan ikut dulu waktu itu. Ya, itu full banget. Dan setelah konser itu anak dari orang tua grup, ownernya orang tua grup ini mungkin seumuran saya juga sih. Dicari saya ke belakang panggung, langsung staffnya tuh dikumpulin gitu. Ini, jadi staff orang tua staffnya orang tua tuh ngumpul semua. Jadi dia menjelaskan situasi. Jering,
saya mewakili OT sangat berterima kasih atas Beli Jering karena sudah berkomitmen sudah mau menjadi brand ambassador pertama kami dan sekarang kami itu sudah menguasai 40% dari market bir di Bali. Oke. Dan dia sangat optimis karena kenapa? Untuk barometer selling alkohol ya, bir ya. Bali itu adalah parameter gini ya, standarnya itu di Bali. Iya. Kalau di Bali sudah bisa menguasai, maksudnya bisa dominan, daerah lain pasti mengikuti. Iya. Dan dia bilang begitu lah. Ini kerennya orang tua grup ya. Selama saya di penjara dalam 2 kasus itu ya, mereka tidak pernah 1 bulan pun itu jangankan memutus kerjasama ya, gaji saya tetap dibayar full. Jadi selama saya di dalam saya nggak bisa promo kan segala macam, saya nggak bisa bikin video. Tapi kan ada adminnya ya. Admin ada. Admin ya. Ya tapi kan beda lah engagementnya ya. Ya gini ya beda kan, energinya beda. Ya, kalau betul. posted by admin tuh ya beda lah energinya. Oke. Jadi dan mereka tetap gaji saya tuh selama Normal ya? Normal. Dan setelah bebas minta diperpanjang. Habis itu istri saya dikontrak sama juga. Terus setelah itu SID dikontrak sekarang. Jadi mereka tuh benar-benar ya gimana ya? Bisa dibilang ya seperti Erwin bilang tadi, sampai di kampung-kampung itu fakta, Win. Saya ke Nusa Lembongan waktu ini ya. Ada teman baik saya di sana, Jaya namanya. Dia punya clothing Lucky Street. Waktu pandemi kan dia jual lau kan, bisnis lau kan. Dia bilang ke saya di Nusa Lembongan, "Beli Jering, kenapa? Gara-gara beli Jering saya bangkrut usaha lau saya loh." Kenapa gitu? Adik gitu ya, kenapa gitu ya? Semua minta bir Singaraja sekarang. Iya, makanya saya juga heran waktu nikah ada beli. Pemuda kan kalau desa itu kan gitu, pemuda tertun. Yang bir Win gitu. Oh, nah pesannya bir. Aku kan nggak bilang bir apa. Iya. Bir Singaraja tuh. Ada bir Singaraja di desa Ragara kan. Tapi kita tidak bisa mengecilkan peran band-band yang lain ya, seperti Johnny Agung, Endawati kan Singaraja juga. Terus yang baru-baru aja dikontrak juga Lolot. Iya. Ya, jadi ya artinya dari perpaduan semua itulah. Itulah gitu jadi ya. akumulasi dari semua itu ya, secara grassroots, secara lokal, Singaraja udah di atas brand lain. Ya. Benar. Mereka tuh masih kalah cuman untuk di kalangan bule. Karena memang saya kira dulu kan namanya bir sama aja paling rasanya. Setelah keseringan kena bir Singaraja, waktu galongan kemarin bapak saya ini yang beli bir di luar. Di kulkas aja. Saya coba, kok aneh rasanya birnya. Aneh rasanya. Udah terkontaminasi nih gitu. Singaraja. Ya. Bagi yang belum tahu nih sedikit promo, Singaraja ini selain lebih murah harganya, rasanya ya harga terjangkau. 275 dulu saya beli kayaknya satu dus 275. Ya, itu lumayan signifikan loh bedanya dengan brand lainnya. Yang bikin saya suka juga dengan Singaraja nih, kalorinya paling rendah dari semua bir yang ada di Nol ya? Pokoknya paling rendah di antara semua bir. Berarti bagi yang nggak mau cepat-cepat buncit. Betul sekali. Makanya dulu saya sempat dikasih kayak panduan dari grup orang tua, Beli Jering bikin dong konten Beli Jering nge-gym, habis itu minum bir. Korelasinya di mana ya? Karena Singaraja ini kalau gininya kalorinya rendah. Iya. Jadi masih untuk orang yang bikin masih peduli dengan body gitu ya, cocok minum ini. Ini kayak kita setengah jam ngomongin Singaraja. Jujur ngantuk ya. Udah kalau ngantuk tembak dengan Iceland. Aku penasaran nih, Nora ya. Waktu Beli Jering nembak Nora. Nembak. Dulu aku penasaran karakter Beli Jering seperti ini. Waktu mengatakan cinta itu gimana? Dia tidak pernah. To the point atau lewat chat atau nelpon atau gimana? Enggak sih, gimana ya? Apa? Oh, ya kita jadian yuk. Ya jadian gitu. Itu nggak dikasih. Ya papa juga lupa. Nggak, jadi gini. Atau karena Beli Jering suka puitis, kata-katanya puitis atau gimana gitu.
Enggak, jadi dia tuh tidak pernah menyatakan nembak ya. Oh enggak. Tapi ini serem kalau aku cerita. Serius serem. Boleh nggak? Dia suka yang serem-serem. Boleh Saya nggak? juga yang serem-serem. Boleh nggak? Silakan. Boleh. Jadi gini, ini ya netizen ya. Aku ngasih tahu nih di sini. Jadi gini, dia tuh nembaknya nggak pakai kata-kata, dia ngajak ke rumah. Maksudnya ngajak ke rumah? Main ke rumah. Belum pacaran nih? Udah. Udah. Belum waktu Kan itu belum. nembak kan belum waktu Ya, pacaran. Belum. Ya, oke, Waktu belum. itu belum. Iya, oke. Belum pacaran waktu. Masih baru-baru PDKT lah. Oh gitu. Oke, ini belum oke. ya. Belum pacaran, diajak ke rumah. Terus aku takut kan, ngapain aku diajak ke rumah ya gitu. Kenapa kamu takut? Bukan aku kriminal. Aku takut gitu kan, yang lain-lain gitu. Oh, oke. Terus dia ngajakin ke atas. Ke atas tuh ada kamarnya dia kan. Oh, kamarnya beli. Di rumah yang mana nih? Di Ubud atau di Kerobokan? Di Kerobokan. Oke. Terus aku diajak ke atas, aku takut dong, aku bilang ngapain gitu. Ya udah aku ikut ke atas, aku cuma numpang kaca. Terus dia dengan nakalnya dia bilang gini, yuk ke situ yuk. Hah? Kemana? Situ kasur. Gak mau, aku langsung turun. Langsung turun. Iya. Terus besoknya chat dia ngajakin ke rumah ibunya. Dia mau memperkenalkan aku kepada ibunya untuk ke jenjang yang serius. Dan dia dengan gentle dia mengambil aku ke orang tuaku. Oh. Bener gak saya? Sesingkat itu. Enggak dong, Enggak. singkat. Kalian jadian tuh enggak ada momen Nora. Ada. Mau jadi pacar aku. Ada, enggak, tapi Gimana dia nggak ngomong caranya kayak beli gitu. jering dong gimana? Dia nggak ngomong kayak gitu. Apa ngomongannya? Dia ngomong, aku nikahin kamu ya. Oh, enggak langsung nikah nih Iya. tanpa pacaran. Iya, dia bilang gitu. Aku nikahin kamu ya. Aku bilang kita pacaran aja dulu. Oh. Tapi kami berdua udah sama-sama. Tapi aku pertama ketemu dia emang udah suka sih. Oh. Orang ini punya karisma. Langsung sombong dia. Honda. Kenapa usianya jauh Nora mau? Kan aku udah bilang Kak, dia punya karisma. Oke. Yang nggak semua laki-laki punya. Termasuk Pertanyaannya. istri saya pun beda 10 tahun Nora. Ya itu dia. Berarti kamu punya karisma. Bedanya itu lebih tua atau lebih muda? Kan gini. Dia lebih muda 10 tahun muda. beli. Ya, makanya kan kamu punya karisma. Mungkin ya. Diem kan dia langsung diem kan? Mana Iceland-nya beli? Ini Kalau- mau yang original atau yang Ini berasa original. orange? apa ini? Ini orange. Itu rasa orange. Rasa orange punya. Oke. Kalau ini Ori. Orange punya Mas ya. Kalau Iceland ini saya sukanya kalau pengen cepet naik Nah, benar. Iceland. Benar. Saya buktikan di Jagger waktu itu. Saya kira kayak minum-minum biasa kan. Wah, si Oktav ngasih dari jam 5. Oktav yang banyak band itu ya? Oh ya. Bagi yang belum Minum-minumin. bagi yang belum tahu, Oktav itu adalah seorang multi instrumentalis yang punya ribuan band. Salah satu bandnya dia adalah Flaminora. Dia basis di Flaminora. Ya lanjutin. Ingin cerita? Jadi saya Minum kira nggak dulu, nggak sekeras yang saya bayangkan. Oh, dari jam 5 sore minum jam 9 sampai jam 9 malam. Langsung Naik. ambiar. Enggak, ini udah blank. Iya. Mungkin beli jering dengar cerita dari Jagger mungkin ya. Padahal yang terjadi dengan Erwin tuh persis hampir sama dengan kejadian yang menimpa Roy Jihad. Oh, Roja. Roy Di mana Jihad, dia? Ketika acara ulang tahunnya istri saya, kan waktu itu di G88. Oh iya iya iya. Dan Erwin kan datang juga kan. Ya. Acara bersifat serba rahasia itu. Nah, si Roy Jihad itu kan banyak dikasih Iceland ya sama panitia lah, sama temannya dia lah. Blank ya, saking mabuk ya. Ngerusuh. Terus enggak, bukan rusuh. Beda, kalau Erwin kan rusuh. Kalau si Roy Jihad ini satu dia lupa lirik. Lupa lirik. Oh, waktu bandnya- main di panggung. Lirik benyah. Terus kedua dia nggak sadar semua barang-barang kayak cincin, kalung, apa aksesorisnya dia, kacamata hilang semua. Hilang. Dan dia nggak tahu di mana barang-barang. Buset. Kok bisa? Ya mungkin karena terlalu banyak. Apapun yang terlalu banyak itu nggak bagus ya. Makanya kita sebagai brand ambassador alkohol, kita harus harus menyuarakan juga agar followers kita tuh tidak terlalu banyak konsumsi. Ya, dan kalau konsumsi ini jangan sambil naik motor sih harusnya. Betul ya. Karena kan takutnya oleng ya. Betul.
Karena Gitu. apapun yang terlalu banyak tuh nggak bagus. Iya. Termasuk benar-benar. apa ya? Semua termasuk uang juga kalau terlalu banyak nggak bagus. Iya. Bikin kita lupa sama realitas. Realita ya. Iya. Di saingannya beli jering Pak Koster. Pak Koster kan arak. Nggak usah beli ya. Nggak apa-apa. Saya sama Pak Koster gini kok. Maksudnya Aman. Apa masalah beli sama Pak Koster dulu kok dia nyinggang-nyinggang. gini. Karena reklamasi itu ya. Nggak ada. Saya rasa beliau itu pingin sebenarnya deket. Ya sana. Saya rasa beliau itu Pak Koster sebenarnya pingin deket sama kayak SID atau saya, tapi Nggak bisa. Oh, oke. Entah banyak faktor ya. Lalu apa namanya? Ya mungkin ada beberapa kebijakan beliau selama pandemi itu yang tidak cocok dengan tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan di lapangan, kayak PPKM segala macam kan. Semua bisnis harus ditutup, kafe-kafe tutup semua. Tapi saya bandel kan, Twice Bar tetap saya buka dan terbukti kok nggak ada orang kena COVID di Twice Bar meskipun mereka minum satu sloki rame, satu sloki rame-rame itu nggak ada yang setahu saya ada mungkin ribuan orang mungkin yang datang ke Twice karena kan ganti-ganti orangnya pernah. Dan sampai sekarang hingga detik ini nggak ada yang saya dengar orang kena COVID gara-gara minum alkohol dengan satu sloki rame-rame itu nggak ada. Maksudnya sharing. Iya, kan mereka biasa kalau di barnya papa kan begitu. Oh jadi kalau sharing kena COVID gitu ya? Kan COVID itu katanya menular lewat semua benda, uang kertas lah. Kalau kita ingat masa lalu itu, wih, seram aja dah sama berita. Itu dah. Seram kali dulu ya. Ya, Gila. kan, bro, ini saya mengutip ini ya. Ini bukan saya yang bilang ya, pemirsa yang baik, ya yang punya wawasan. Saya tidak menambahkan atau tidak mengurangi. Bapak Presiden Pak Jokowi itu di video beliau pada bulan Maret 2020 Jangan terlalu takut. sudah bilang terang-terangan bilang, kan? yang berbahaya itu bukan virusnya tapi pemberitaannya. Iya, Kenapa benar, beliau tidak ada yang memprotes? Ketika saya mengelaborasikan apa yang Pak Jokowi katakan, saya elaborasikan dengan cara saya, itu tiba-tiba menjadi subversif. Ya, Itu yang saya nggak ngerti loh. Orang nomor 1 di Indonesia loh udah jelas-jelas bilang angka kesembuhannya 90% sekian. Ya. Ini Bapak Jokowi yang bilang. Terus masyarakat tidak perlu panik karena yang berbahaya itu pemberitaannya bukan virusnya. Beliau yang ngomong, kenapa tidak ada yang protes? Tidak ada yang protes ke beliau. Ketika giliran rakyat biasa kayak saya nggak punya backing politisi, nggak punya backing oligarki, orang-orang kayak saya bicara langsung disikat. Karena waktu itu kan banyak jadi basar dadaan dari Ya teman-temannya Erwin kan, akun-akun akun-akun Dari sebagian fake. kubu lah. Masa dia pernah dari berbagai kubu. Masa dia dikejar sama akunnya Pak K tuh. Kak siapa? Ada salah satu pembelanya Bapak K lah. Dikejar dia naik motor. Trek-trekan di Jalan Supratman. Saling Pak K nomor 1. Nggak tahu. Balik 1. Enggak usah kali ya. Oh, baru tahu ya ampun. Sorry ini mungkin karena aku udah mulai Mungkin. Panas ya. Jadi dia curhat, Erwin curhat ke saya. Oh, saya sampai ribut sampai dikejar-kejar gara-gara itu loh. enak dong bakar kalori jadinya. Nora suka beli jering pakai kumis. Setahu saya dulu beli jering tuh nggak pernah pakai jarang pakai kumis itu sebelum sama Nora. Oh gitu. Enggak. Oh jarang beli. Enggak, saya udah kumisan sejak lama. Oh sebelum sama Nora Sudah udah kumisan ya? Ya. Oh saya kira Karena menurut secara apa namanya komposisi wajah ternyata cocok lebih gagah lebih cocok pakai kumis. Nih Kak Erwin nanyain aku, masalah aku suka kumis. Nah. Kenapa kamu yang jawab? Nyerocos. Nah, Nora lebih suka beli jering kumis. Kan ada foto-fotonya beli jering yang nggak pakai kumis tuh. Mana lebih ganteng? Nggak ada sama istri saya Nggak ada. Udah Terus kumisan Nggak, terus ya. Kalau dia foto sama aku botak pernah. Botak pernah. Iya, Oke. gundul. Tanpa kumis aja nggak pernah Kalau berarti ya. tanpa kumis belum. Karena Belum, aku ya. suka juga sih kalau ada kumis tuh geli-geli gimana. Gagah. Geli ya? Bukan gagah, geli. Gagah ya. Geli ketika Geli. Karena cewek tuh geli ketika cewek itu nggak suka Nora sama Masa? cowok yang kumisan. oh Misalnya- bagus karena istri saya juga nggak suka sama cewek-cewek yang suka orang berkumis.
Ya kan? Bener nggak? Kalau ada cewek suka sama pria berkumis adalah ancaman bagi istri saya. Oh gitu ya. Enggak, aku suka aja dia berkumis. Oh. Satu, selain wajahnya kayak ayam. Kayak apa bang? Tau gak sih ayam yang ayam tanding itu apa namanya? Apa namanya? Ayam tanding, ayam jago. Ayam. Coba jago. perhatiin Ayam dari jago. samping, rambutnya Siap begini. Bangkok. Oh. Dia gak sih rambutnya begini, terus begini. Itu kayak ayam tau. Serius, lucu Mbak, tau. Antara ayam dan Johnny Depp tuh beda tipis mah. Ay. Asal kamu jangan sama-samain aku sama Denny Sumargo itu aja. Tapi mirip. Enggak ada miripnya. Kalau dia Sorry kalau dia nih nggak ya. pakai kacamata, kalau Denny Sumargo Bukan. nggak pakai kacamata, beda banget Bang mukanya sama Densu aku. tuh baik orangnya. Baik memang, tapi dia kami nggak orangnya mirip. positif. Nggak ada hubungan sama baik sama tidak. Ini kita ngomongin konteks kemiripan. Soalnya kalau Denny itu nggak pakai Emang nggak mirip, tapi kenapa kamu selalu bilang mirip? mirip. Kalau di Apanya mirip? enggak, kalau di Kalau Denny pakai kacamata sekilas emang mirip kayak saya. Iya. Tapi kalau dia nggak pakai kacamata beda banget. sekilas lah. Ya. Karena Tapi dia versi kumis jenggotnya hampir sama. ya kamu versi manly-nya, Bang Denny tuh kayak versi kayak Pop, lembutnya, versi popnya ya gitu. Itu saya setuju ya. Oke. Bang Denny, Bang Densu. Saya sempat waktu melihat statusnya Beli Jering soal waktu Nora di panggung. Heeh. Sama SID. Ya. Sama saya Iya. di Ya mana nih? Ya waktu mama nyanyi. nyanyi. Dadanya saya bergetar gitu. Karena dulu Nora adalah sosok yang tidak percaya diri, lugu, Polos. tidak Masa sih aku polos? ditinggal ayah. Nora dulu jadi ditinggal Lara sejak kecil atau gimana? Iya, aku nggak punya bapak dari aku dalam kandungan mamaku. Aku anak yatim yang memang nggak Dari- punya bapak. Buat lahir Nggak punya, nggak lihat bapak. nggak. Oh. Bapakku udah meninggal gitu. Makanya aku mau nikah sama dia selain umurnya lebih jauh dari aku pengen menemukan nyari sosok ayah sosok gitu ya? bapak dari dia. Oh berarti benar artikel yang saya baca itu. Oh Benar. cewek yang nggak punya ayah itu cenderung Aku cuma punya memilih emak cowok doang. yang Heeh. lebih tua. Agak di atas biar ada rata-rata. yang cocok, biar ada sosok ayah ya. Iya. Jadi aku cuma punya emak doang di sini sama adik gitu, adikku dua, tapi beda bapak. Dan dari kecil istri saya tuh dari kecil dia tuh sudah jadi tulang punggung Dari umur keluarga. 15 tahun. Oh dari 15 tahun pulang. Udah jadi kerja. tulang punggung keluarga. Jadi aku bukan anak orang kaya, Kak. Tapi aku yakin ketika dulu aku merintis apapun tuh dari nol. Tapi aku sekarang yakin sama Tuhan. Karena apa? Ketika aku mulai merintis dari nol sampai detik ini, aku bisa diangkat derajatnya gitu, pelan-pelan. Ya. Gitu. Benar nggak? Bener. Wih, itu, waktu saya baca statusnya Beli Jering waktu itu, wih, sering gitu. Dia bangga ya. Menarik, bagus. Makasih ya. So, Gini sama saya. ini memang pintar Beli Jering. Iya. Pinter dia. Enggak kalau emang ceritanya memang genuine Emang ya. Enggak, benar. kamu kasih tahu kalau emang aku tuh orangnya dulu kayak gimana, kayak Iya. Jadi menyaksikan takut tampil menyaksikan transformasi seorang Karena dia. yang awalnya insecure, Iya, betul. nggak pede, merasa tidak diterima, Iya, betul. merasa diasingkan, menyaksikan orang sosok seperti itu bertransformasi menjadi sosok yang berani berdiri di atas panggung, memberi Di atas ribuan orang aja. ya memberikan kayak nggak memberi sebuah energi menyuarakan energi yang dia miliki ke ribuan orang itu dilakukan dengan lepas dan tanpa beban. Itu membuat saya karena gini, simpelnya kalau dia udah bahagia, dia udah bangga, saya ikut merasakan hal itu secara nggak langsung ikut. Tapi ketika dia depresi, sedih atau murung, saya juga jadi ikut sedih. Oke. Dan orang seperti istri saya ini saya rasa karena historisnya Dari dia kecil, dari kecil tidak pernah punya sosok ayah dan juga menerima perlakuan hidup- yang kurang baik. hidupnya Oh, kan Aku dulu nggak bisa orang nyebutin. saudara berapa? Aku anak pertama tuh. Oh, jadi Nora dititip hampir sama kayak saya waktu kecil juga dititip di rumah paman untuk dididik lah saya. oke. Istri saya juga sama, ketika dari kecil ya dititipin di Ya, rumah adalah, keluarganya yang bukan di Bali ya. Dan di sana
terlalu enak satenya, no. Dan di sana dia mendapatkan banyak trauma. Karena perlakuannya tidak adil. Dan itu tugas saya ini sebenarnya agak berat. Karena satu, saya harus jadi suami. Terus dua, saya jadi ayah. figur ayah. Dan yang ketiga juga harus jadi figur teman juga. Figur sahabat. Kan gitu yang diharapkan wanita kan. Iya. Ya. Lelaki harus bisa jadi ayah, teman, Setiap perkawinan sih. suami, Iya. sahabat. Jadi banyak dan saya tidak pernah memiliki kondisi yang sama dengan pasangan lain, dengan perempuan lain. Itu nggak pernah saya punya posisi seperti ini, di mana saya harus jadi ayah, jadi sahabat, sekaligus jadi pasangan. Sosok yang selalu ada lah. Ya, ya. Saya juga masih belajar. Jadi papa kadang-kadang masih salah kan, karena papa belum pernah nyoba. Oke, tapi saya yakin banget istri saya ini akan menjadi orang yang lebih sukses dari saya. Yakin. Dari awal saya sudah ngeliat potensi itu soalnya. Ini orang nih ini orang akan sukses. Dengan sedikit guiding, petunjuk, dia akan jadi orang yang lebih. Dan saya benar-benar berharap semoga dia lebih sukses dari saya. Saya juga percaya itu. Ya. Karena Nora kalau saya melihat dari postingan IG-nya juga, ini orangnya bagus. Itulah Fleksibel lah. Nggak cuma jual tampang gitu. Dia tuh punya. Nggak, emang dari dulu Iya. karir aku emang di modeling sih Kak. Gitu. Jadi modeling Bli, foto. mohon maaf nih. Lanjut dulu. Nora foto-foto seksi, video seksi itu Bli nggak nggak risih atau gimana? Satu ya ini ya. Ini penting banget. Ini penting untuk dicatat ini. Satu. Kalau saya pernah punya pacar gitu soalnya dulu Bli. Terus apa yang terjadi? Cemburu ya? Ada yang DM itu saya nggak terima. Nah, kalau Nora ada yang nggak DM itu nggak? Banyak. Tapi aku nggak kasih tahu dia. Nggak berani kayak orang DM ya. Mereka berani. Ada yang berani? Berani DM sampai Di medsos kan semua orang pemberani. benar. Di medsos semua orang memberani, nggak ada orang penakut di medsos. Oke. Tapi kan itu di medsos doang. Iya. Jadi gini Bin, ketika istri saya ngepost foto seksi, yang saya yang pertama yang saya sangat percaya itu adalah tidak ada manusia di dunia ini yang bisa mengendalikan pemikiran orang atau fantasi orang. Oke. Jadi meskipun istri saya tuh misalnya ngepost foto berjilbab pun. Oke. Dengan full cuman kelihatan mata doang. Kalau orangnya memang punya fetish atau punya fantasi yang enggak tentang salah satu perempuan lawan ini jenis. lawan jenis. Oke. Kita nggak bisa mengendalikan pemikiran mereka. Iya. Jadi meskipun istri saya nggak pernah foto seksi pun, itu pasti akan ada aja orang yang berpikir jorok atau berpikir mesum tentang apa yang dia lihat kan. Karena itu udah kalau kita udah mencoba mengendalikan pemikiran orang tuh kita sok-sokan bermain Tuhan namanya. Dan saya paling nggak suka bermain Tuhan. Ya, yang bermain Tuhan tuh sekarang siapa? Ya WHO. Iya. Dan kacung-kacungnya. Itu semua mereka semua bermain Tuhan. Kayak menyeragamkan pikiran orang, semua orang harus sama pikirannya. Itu fasis. Bagi saya itu fasisme. Dan kalau saya misalnya marah-marah nih, kalian tidak boleh DM istri saya, kalian harus hormati bla bla. Itu berarti saya tuh sedang mencoba jadi Tuhan. Pernah nggak ada yang DM yang beli yang balas sendiri? Kalau yang berhubungan sama yang nantang waktu ini. Iya, kalau ada yang Yang berhubungan mau ketemu kamu. ya, kalau ada yang seperti itu saya ladenin, tapi akhirnya ya hilang. Oke. Orang-orang kayak gitu tuh ketika kita sudah bersungguh-sungguh ingin ayo kita seriusin karena dia udah jelas-jelas ngomong jelek tentang istri saya, hilang, ganti akun atau tiba-tiba akunnya nggak aktif ya kayak gitu. Iya. Tapi kan saya sama istri saya tuh nggak mungkin akan menghabiskan Waktu. hidup kita tuh untuk ngeladenin orang-orang kayak gitu. Oke. Jadi gini lah, bayangin ya, seorang Madam Flaminora, berapa followers sekarang saya? 1,6 M. Dengan followers 1,6 juta ya, hatersnya ada aja kan. Pasti. Iya. Sekarang kita bayangkan misalnya kita berada di posisi selebriti siapa yang paling banyak follower? Kim Kardashian ya. Misalnya seorang Kim Kardashian, ratusan juta followers. Bayangin berapa DM yang dia terima. Iya. Kan foto-foto dia juga banyak seksi-seksi gitu kan. Iya, betul. Saya nggak follow dia, cuman
Kepo. Ya, enggak maksudnya dari analisa papa udah pasti foto-fotonya dia tuh banyak yang seksi pasti kan. Karena yang dia nggak punya bakat kan. Kim Kardashian apa sih bakatnya dia? Nyanyi nggak bisa. Iya. Bikin karya nggak bisa. Bikin desain Tapi dia nggak bisa. bikin produk sih. Iya itu orang lain yang jalanin mah. Dia cuma namanya doang dipakai. Itu udah standar banget Hollywood banget. Nah itu dah makanya saya pikir Mama baru 1,6 juta sibuk menghadapi melayani DM kayak gitu. Bayangin kalau followersmu tuh ratusan juta, kamu sampai tua mau ngelayan haters. Kalau punya dan dia punya anak segala macam, kita sibuk ribut dia. Aduh, cobalah. Saya juga mendengar itu dari mohon maaf Raya. Iya. Saya ketemu Gendo dulu. Dulu nih kontesnya dulu ya waktu buat kasus. Pusing saya sama Nora tuh sedikit-dikit diladeni komentarnya gitu. Iya. Karena gini, enggak, sekarang gini ya Kak Yam. Saat itu kan suami di dalam penjara. Ya, mungkin lagi Sekarang gini. psikis lagi tidak mendukung. Ya, Betul. Saya psikologi dia lagi panik ya. Benar. Satu suami di penjara. Nora itu dalam kehidupan yang serba salah waktu itu. Iya, benar, Karena benar, apa? benar. Pekerjaan Nora dituntut seksi. Entertain kan, apapun ibaratnya endorse. Kita dapat endorsement sejenis pajamas, lingerie, terus Nggak kayak mungkin dong bikini. mukanya tuh kayak sedih. Iya. Iya. Nora bisa aja. Kan pernah Nora curhat kan. Kenapa suaminya di sel istrinya malah senyum-senyum gitu. Sebenarnya kan, itu kan tuntutan pekerjaan. Iya, benar. Karena apa? Setiap kali Nora menangis itu orang nggak pernah tahu. Yang orang lihat di sosial media, Nora itu ya maaf cewek nakal atau enggak cewek yang kamu tuh nggak peduli sama suamimu gitu. Padahal nggak seperti itu. Yang tahu kejadian saat dia di penjara, Nora seperti apa? Itu hanya sahabat Nora, Hanes. Dia orang yang tahu bagaimana terpuruknya Nora seperti apa. Itu Hanes sama Kevin, pasangannya itu. Oke. Itu seperti itu. Plus lagi satu, istri saya tuh belum pernah mengalami situasi seperti itu. Iya, Iya, benar. iya. Jadi dia tidak punya panduan. Nggak ada orang nulis buku cara-cara Menghadapi Menghadapi di suami penjara. yang di penjara. Iya. Nggak ada. Teorinya tuh nggak ada. Dan ini tidak dibenarkan ya, kayak orang bilang misalkan saya dulu pernah kok di penjara, terus pasangan saya tuh kuat. Nggak semua mental orang kuat seperti pasangannya dia. Gitu. Dan lagi satu yang ngomong kayak gitu tuh followersnya 20 orang mah. Jadi pressure-nya tuh beda sama yang mama terima. Nggak, karena jujur Kak, yang paling berat dalam hidup Nora itu saat dia di penjara. Ya. Karena apa-apa nih ya, kerja serba salah. Kerja nginepnya di hotel. Ya. Padahal di hotel sewa untuk review. Kamu tahu sendiri kan? Yep. Gitu. Kan serba salah. Kayak ibaratnya aku tuh cewek yang gak bener banget gitu. Iya. Ya walaupun emang aku bukan cewek bener-bener banget ya Kak gitu. Ya, intinya mereka pikirnya tuh ngelihat mama tuh ketika papa di penjara tuh mama Terpuruk. tuh sedih. Ya kan alay. Bermain bermain seolah-olah mama tuh korban playing victim. Ya, itu yang mereka harapkan. Enggak, tapi gini, aku pernah ngepost satu story dulu saat dia di penjara itu. Aku pernah ngepost aku lagi nangis loh di story. Tahu nggak tanggapan orang apa? Alay. Drama. Alay banget lo, drama gitu. Kan serba salah ya. Nunjukin orang senyum dibilang lupa suami, nunjukin nangis dibilang lebay. Ya wes, begitulah cacian netizen. Ya, Makanya cara yang paling bagus tuh nggak usah dia. ditanggepin ya. Posisikannya dirimu tuh kayak Kadang-kadang greget ya Noraya. Greget, Saya karena aja bikin konten kayak gini kan ada komen aneh-aneh di YouTube tuh. Ih, ini kalau nggak bener ini pengen Iya. aja kita balas kan? ya, di counter. Karena kan kayak mereka tuh tahu akan segalanya. Ya. Bener gak sih? Tapi ketika kita bilang mereka itu, ya ini bukan orang yang sama, ini orang beda-beda semua gitu. Ya, makanya satu fake account itu bisa dipakai oleh beberapa orang. Misalkan aku punya akun nih, kita bisa bikin lagi nih, ya nggak sih? Lucu sih, Win, kalau bicara masalah medsos, tiba-tiba ada yang ngaku kena hack lah akunnya, jelek-jelekin istri saya kayak gitu. Aneh. Iya. Oh, ada yang gitu dia habis jelek-jelekin. baru Maaf ini, ya, baru. Kak. Aku udah telepon, katanya akunnya dihack. Percaya nggak mama udah?
Kalau Iya. papa nggak percaya itu dia. Karena tapi dia berani sumpah atas leluhurnya. Ya udah. Wih. Ya langsung saya telepon, langsung saya kontak orang itu. Iya. Kamu Dia kamu berani sumpah nggak? Bukan ini kamu nggak dihack, akunmu dihack kan? Ini bukan tulisanmu. Ya bersumpah atas nama orang tua dan leluhurmu. Dia bilangnya sumpah beli beneran dihack. Karena gini, Tapi secara logis ngapain orang hack akun? hanya untuk kepoin story-nya Nora. Storyku tuh simple loh Kak. Aku tuh hanya mengungkapkan ke Kita depan punya rumah baru. ke depannya hidup aku di rumah baru dengan suamiku. Ya, nggak ada nyebut nama, Gak ada nyebut nama. Kalau dia dulu bawa benalu dan masa lalu, emang bener kok. Oh benar itu. Benalu masa lalu tuh bukan berarti pasangan aja loh. Iya, Kasusnya dia yang dulu, Iya, terus iya, habis iya, tuh iya. masalah-masalah Itu kita yang yang buat dulu. beli pengen jual rumah di Kerobokan. Dulu iya. Kenapa rumah itu mau dijual? Karena memang terlalu banyak histori atau memori yang emang menurut dia ya. Iya. Kamu Iya. yang bilang ya, dia panas. Panas. Maka Oke, dari itu oke, kenapa oke. aku tidak mau rumah ini dijual, lebih baik kita renov. Gitu. Berarti sekarang direnov ya? Iya. Sedang direnov. Jadi makanya aku 50%. bingung. Kok aku disemprot nih, maksudnya apa? Kalau emang berani ya ketemu gitu. Padahal Nora nggak ada nyebut, tapi Nggak dia ada. nyebut ya. Iya. Makanya. Nggak ada. Kalau aku nyebut dia, apa bedanya aku sama dia? Kan aku paham oke, hukum juga oke. Kak. Kalau aku nyebut nama dia, masuk ITE dong. Iya, iya, Nah, iya, seperti iya. itu. Ini salah satu kenapa saya jatuh cinta sama istri saya. Oke. Dia tuh ya gitulah. Dia tuh kelihatannya biasanya kan konotasi orang cantik itu tidak cerdas biasanya kan. Kan Nggak cerdas. nggak konotasi orang cantik. Oh kalau dia cantik berarti dia tuh nggak cerdas. Ini itu sudah kayak apa ya? Konsensus publik tuh seperti itu. Kalau orangnya makin dia cantik makin gampang dibodohin. Iya. Gampang Nah kalau mama ini kayak antitesa dari semua benar, itu. benar. Nggak, iya, maksudnya intinya gitu. Kalau kita ribut sama orang kan jangan mention orangnya ya. Termasuk saya pun mendengar video-video spiritual itu kan. Kenapa ada orang yang curhat kan? Guru, kenapa istri saya sangat bodoh? Ya karena bodoh lah dia memilih kamu. Jadi ini antitesanya itu. Berarti aku dong. Iya. Dan jangan salah Win, jaringan istri saya ini secara sosial politik ya, itu sebenarnya di atas saya levelnya dia. Enggak lah. Ya. Kamu jangan gitu dong. Banyak Nora orang beruntung membeli jering beruntung juga membeli. Iya. Itu sama-sama beruntung lah. nggak banyak orang yang tahu kalau sebenarnya dia tuh punya akses power ya. Enggak, itu bohong. Ya dia nggak apa bantah aja nggak apa-apa saya. Bohong itu. Iya. Mana ada Orang temennya aja cuma 2 kok. justru orang seperti itu yang berbahaya, temannya sedikit jaringannya luas Nah, Bli, sekali. ini kan musim politik nih, Bli. Oh. Musim panas politik. Iya, Nah, tahun depan saya udah. udah di DM. Kamu jangan nanya-nanya soal politik sama Bli Jering. Tapi ditanya juga. Yang penting nggak nyebut nama. Enggak, saya sesuai postingan aja, Nora. Yang penting nggak nyebut nama. Bli Jering ada kedekatan apa sama Giri Prasto gitu. Simple. Saya punya kami hendak. Jadi saya dan kawan-kawan ada tim gitu. Hendak membawa sebuah band dari Amerika namanya Social Distortion, band idola saya juga, untuk konser di Bali. Oke. Nah, butuh karena mereka band legend, fee mereka tidak murah kan. Fee-nya 1,5 M. Oke. Terus untuk konser, nyewa tempat segala macam itu total 3 M lah. Ya. Pak, daripada saya sembunyi-sembunyi ketemu Pak Giri terus nggak pernah ngepost di Instagram saya kalau saya ketemu Pak Giri seperti yang orang-orang lain lakukan. Kan banyak tuh yang ketemu Tapi nggak dipublish. deal-dealan sama gubernur apalah segala macam tapi sok-sokan nggak mau publish karena apalah malu mungkin gengsi mungkin. Kalau saya post Fair ya. ya saya ketemu Giri ya, karena saya perlu uang untuk datengin Untuk band ini, band ini ya. sebanyak 3 M. 3 3 M. Dan Pak Giri oke saya support Jering dengan satu syarat. Inilah syaratnya nih Syaratnya gimana? Yang salah satu yang bikin acara ini mungkin akan tidak terjadi. Syaratnya tuh dari beliau dan ini nggak salah ya. Syarat dari beliau itu adalah 3 M kami dukung penuh dengan satu syarat, harus gratis acaranya. Maksudnya masuknya Free, gratis. ya, acaranya itu harus free.
Free. Sementara band ini yang social distortion ini, mereka fanbase itu bukan cuma di Bali. Jawa gede fanbase-nya. Filipina, Malaysia, Vietnam. Kalau gratis gimana Laos. itu ya? Ya itu dah, dan saya pikir ini ujung-ujungnya tuh bisa ada chaos. Oke. Yang kami tahu kan chaos. Apalagi musim panas sekarang kan. Apalagi Iya. band ini fanbase-nya bukan cuma Bali. Bakal banyak sekali ada kayak apa ya, anak-anak punk, Gampang digoreng dan street yang punk. kalau hancur acaranya yang jatuh jarak Giri Presto. Selain Pak Giri saya juga mungkin kena Iya, betul. sebagai Karena kamu organizer. panitia kan? Yes. Iya benar. Jadi syarat itu berat, dan Iya, plus juga bandnya juga social distortion ini tidak mau konser di acara gratis karena mereka maunya itu ditonton oleh penonton yang tahu siapa mereka dan tahu lagu-lagu mereka. Bayangin aja selevel social distortion konser yang nonton misalnya ibu-ibu aja anaknya aja iseng-iseng ke loh ini band apa ini? tapi paling depan itu loh. Terus kuaci jual-jual minuman makanan kan kayak di bahasa apa bukan bahasa apa namanya di kayak di apa ya kayak sering acara-acara dangdutan gratis tuh expo gitu loh. Iya. Ya biar nggak kayak gitu jadi acaranya. Jadi biar tetap eksklusif ya harus ditiketin. Dan dari Pak Giri beliau nggak bisa ditiketin karena uang dari pemerintah ya nggak boleh dikomersilkan. Memang peraturannya seperti itu. Boleh mereka support, cuman harus free. Seberapa gini band The Social Distortion itu? Value mereka cukup paham value. Karena satu mereka tahu mereka itu belum pernah mereka tahu mereka punya fanbase lumayan gede di Asia. Oke. Dan mereka terakhir kali ke Asia tuh ke Jepang tahun 97. Jadi Udah kalau lama ya? lama banget. Jadi kalau mereka mengiyakan menerima tawaran kami untuk konser di Bali tanggal 25 Februari tahun ini, itu yang nonton tuh paling sedikit 10.000 orang. Nah, itu pertimbangan saya. Jadi kami sudah berhasil mengumpulkan fee kan mereka minta fee itu karena mereka belum pernah kerjasama dengan kami. Jadi mereka masih belum 100% percaya kalau kami itu serius. Jadi mereka syaratnya tuh bisa nggak kalian bayar fee kami penuh dulu, full bayar fee-nya. Baru saya ke sana. Baru kami bisa next step gitu. Oke. Nah, inilah menariknya, Min. Terjadilah bom bunuh diri di Bandung. Di Jawa Barat, sorry. Nyampe ke dia. Ada berita bom bunuh diri itu kan di Jawa Barat. Oke. Berita itu nyampe ke manajemen mereka. Bali punya histori di bom 2 kali kan. Sebagai band dari Amerika, ini udah pengetahuan umum lah ya. Amerika itu kan bukan orang-orang ya, cuman Amerika itu ya musuh lah oleh kaum agamis radikal, ya kan? Agamis radikal. Saya nggak nyebutin agamanya ya. Iya. Agamis radikal itu menganggap apapun yang berbau Amerika itu musuh. Oke. Dan ini persis kejadian dengan ketika saya mencoba mengundang band Tiger Army namanya. Ini bandnya lebih jauh lebih kecil daripada Social Distortion. Ini 4 atau 5 tahun yang lalu lah. Jadi saya mencoba undang mereka untuk konser di Bali. Sudah oke semua nih, semua fee udah oke. Semua persyaratan dan mereka udah saya penuhi. Baru mau transfer DP. Meledaklah demo 212 di Jakarta. Manajemen mereka, saya udah bilang Bali itu jauh dari Jakarta, aman, Bali aman. Mereka nggak mau ngambil risiko karena Bali pernah punya sejarah di bom, itu yang mereka takutkan. Berarti Bali Soalnya kalau sejarah di bom itu benar-benar pengaruh ya. Ngaruh karena kalau mereka ini band Amerika terjadi geopolitik itu sangat pengaruh ya berarti. Sangat. Kalau band soalnya kan kalau orang bikin aksi terorisme di dalam sebuah konser yang bintang tamunya band Amerika itu kan ngirim pesan itu. Oke. Message-nya jelas kan. Untuk Amerika ini Apalagi message-nya band-band indie itu kan sangat pengetahuan geopolitik, pengetahuan gininya tinggi. Lebih inilah, lebih mengikuti lah mereka. Sama jadi ini menarik sih. 2 kali saya gagal datengin band dari Amerika gara-gara ada unsur agama-agama itu. Ya, tapi syukurnya saya sudah pernah nonton mereka sih. Jadi
Nggak penasaran gitu. Nggak. Kemarin beli jering bikin status 80% mengira saya akan pilgub tuh gimana maksud saya nggak mengikuti beli? Iya memang ada tawaran. Ada yang Ada tawaran dari pusat. Dari pusat. Dari pusat ya. Partai di pusat. Ya. Partai yang sedang berkuasa ya. Beli disuruh nyalon di Bali. Ya. Buset. Tapi saya sudah diskusi panjang dengan istri. Nggak boleh. Satu karena dunia politik itu serba menurut saya kita harus pintar acting. Benar Ya, beli. dan kita harus pandai berbohong. Dan itu Tapi itu menurut secara- saya itu soal politik itu karena pengaruh dari efek dari figur-figur yang sebelumnya sih. Tapi kalau kita misalnya kalau beli ikut terjun, ya. tapi di partai yang memang sudah ada ya sama jadinya gitu loh. Tapi ya kalau bikin misalnya- partai sendiri, partai jreng gitu apa gitu mungkin ada perubahan. tapi yang paling keras itu adalah Apa yang membuat beli nggak mau gitu beli? Satu- Karena Nora kah atau ada dua hal. Satu, saya merasa tidak ini kalau saya mengiyakan tawaran tersebut itu sama dengan saya tuh bertanggung jawab dengan isi perut jutaan orang. tawarannya apa beli? Bali Tawarannya Bali satu. Iya. Tawaran nggak cara dia menawarkan itu Ya akan dibuatkan sistem, udah disusun beli jreng, skemanya. Kalau mau ada bayaran kah atau enggak, gimana? kalau bayaran enggak. Cuman beli ditawari aja. ditawarin kalau Bersanding sama coaster atau giri ya atau pokoknya ada orang-orang mereka siapapun itu. Ini dapat infonya dari mana? Dari timnya Pak. Beli tahu ini ditawari langsung kah atau gimana? Langsung face to face. Gimana dia bilang sama beli? Bro, kalau bro mau maju kami dukung dari sini. Bro mau nggak maju gitu? Iya, bro tuh orang selevel Jadi gubernurnya Iya. atau calon gubernur Bali atau Bali satu? Bali satu ya. Buset. Jadi Gimana kalau Nora bro- punya istri gubernur? Suami gubernur. Nggak membayangkan. Pusing lagi ya. Ya satu, saya merasa tidak punya kapabilitas ya karena saya bukan Nggak pernah saya pengalaman di pemerintahan. dan saya tidak punya passion di sana. Saya passion saya itu lebih ke oposisi. Oke. Tapi yang bikin membuat saya lebih yakin lagi untuk tidak mau itu adalah karena istri saya tidak setuju. Kalau udah istri nggak setuju, berarti udah. Mungkin begini beli pemerintah pusat itu kan Megawati ketua partai kan punya anak buah ya mungkin ya. Jadi melihat kedekatan beli dengan Giri Prasa dia mungkin ngetes. Gitu. Enggak tawaran ini udah sebelum saya. Memang tawaran serius itu ya? Tawaran serius. Gila. Mereka udah bilang kalau baru mau ya kami bantu dari sini, dari pusat udah dibikinin skema. Wih, kalau nanti. PDI dapat jering saya ada lawan. Ya karena menurut mereka saya tanda kutip memenuhi syarat untuk menjadi calon itu udah. Iya. Mereka anggap ya udah punya masa solid terus masanya ini organik bukan masa bayaran dan apa namanya ya masyarakat grassroots tuh dan ini fakta masyarakat grassroots yang lebih banyak yang percaya dengan apa yang saya bilang ketimbang percaya dengan pemerintah gitu loh untuk konteks COVID ya. Ya itu mungkin dijadikan ya karena mereka berkali-kali bilang sayang loh bro tuh punya potensi gede banget kalau bro mau kami setting sekarang dari sini kami bantu pokoknya pasti bisa gitu. Saya izin saya konsultasi dengan istri saya dulu ya saya bilang gitu ke mereka. Istri bilang jangan Pak. Kalau ketakutan istri saya bukan Tanggung jawabnya besar. satu tanggung jawab besar dan kedua tuh Jadi ibu negara berarti. Ibu. Betul. kayak Banyak yang kasus dan gitu. kena jebak itu banyak sekali. Juga Banyak. korup. dan orang-orang Jebak kayak saya korup, jebak orang-orang kayak saya sudah pasti akan langsung punya musuh. Betul. Kalau saya mengiyakan jadi politisi, musuh saya itu langsung bertambah. Iya. Belum jadi politisi ya udah banyak musuhnya. Terlebih jadi politisi, jebakan sana sini salah sedikit. Ya contohnya lah kayak ibu ini ya mantan Menkes ya Ibu Siti Fadilah. Iya. Beliau menyelamatkan bukan cuma Indonesia tapi banyak negara lain dari tanda kutip pandemi flu burung. Beliau menyelamatkan banyak negara. Endingnya apa? Disikat pakai kasus korupsi tanpa bukti. Betul. Apalagi orang kayak saya, almarhum Dr. Louis.
Erwin tahu kenapa beliau meninggal? Nggak tahu Bli. Ya, sama saya juga nggak tahu. Bisa meninggal serius meninggal tuh Bli. Iya meninggal. Kita aja shock ya. Shock banget, tapi nggak terkejut. Maksudnya saya udah agak tahu ini akan terjadi sama beliau itu. Karena beliau Bener-bener vulgar sekali ya, membongkar itu ya. Diksinya dia, narasinya Diksinya dia ya? itu jauh lebih brutal daripada apa yang saya bilang. Oke. Saya cuma bilang kacung aja bisa kena. Oh. Apalagi beliau yang nantang ID terang-terangan. Benar. Ngatain Nantang, mau penjarakan saya gitu. Iya, terus dia bilang kalian iblis setan. Itu kan jauh lebih Benar. kasar daripada apa yang Iya. ya konsekuensinya begitu. Ya, gini kan sampai sekarang kan ya Tapi ada dari berita yang beredar karena apa meninggal? ya katanya sih kanker. Kanker. Mah itu kan bisa Udah penemu alat PCR aja Kerry Mullis, penemu alat PCR penemu alatnya aja udah bilang ini. Tapi jujur ya kalau pembahasan kayak gini tuh aku takut tau gak? Iya. Sumpah, Oke Nora. aku tuh kayak gak mau kehilangan lagi. Kita ke pembahasannya santai-santai. Dua kali. Ya kan nggak ada nyerang siapapun. Ya Pak. tapi takut aja. Wajar gak sih Kak Erwin? Kalau perempuan wajar. takut Saya gitu? paham itu Nora. Oke. 2 tahun. Karena nggak ada nyebut nama saya. Iya sayang. Jadi Cuma agak berat nih, jadi aku kayak ngantuk kayak nyari sambal gitu ya. Ipan bikin nih enak banget deh sumpah. Sumpah. Sumpah sih dikirimin buat aku gitu. Enak banget. Nah terakhir aja Cok. nih. Ya abis. Ini mungkin pertanyaan netizen mungkin Bli. Termasuk juga pertanyaan saya. Kenapa Bli lebih sering Ini nih. bikin status itu tentang geopolitik atau tentang politik di luar negeri itu daripada di dalam negeri gitu. Cari aman atau gimana Bli? Atau memang wawasan Bli karena Bli fasih bahasa Inggris kan tidak semua yang bisa mengetahui informasi di Ada dua luar alasan negeri kan. Ada dua alasan. Karena ada Bli dua paham alasan. atau gimana? Satu yang seperti Arun bilang main aman. Saya main aman, jujur. Karena kalau kita sudah bicara entitas yang tidak ada di Indonesia, Ya. untuk kemungkinan kita Tidak ada sakit hati di dalam negeri nggak ada ya. Ya misalnya lah nggak mungkin lah WHO pusat nuntut saya gitu nggak mungkin. Benar. Bli. Tapi yang lebih penting lagi yang kedua, ini vital juga, penting. Apapun yang terjadi di Amerika tuh akan ngaruh ke Indonesia. Apapun. Inflasi contohnya. Sekarang kan sejak Biden naik kan Amerika inflasi parah banget. Terakhir kali Amerika inflasi parah itu 40 tahun yang lalu. Dan kalau sudah ada inflasi di Amerika, otomatis negara-negara lain akan kena dampak. Indonesia sudah kena mulai dampaknya. Jadi kenapa saya menulis tentang geopolitik internasional? Ya sebagai message ke siapapun yang baca itu untuk siap-siap. Ini loh yang akan terjadi loh. Menghadapi gitu ya. Nanti Indonesia tidak ada selalu ada kemungkinan agenda-agenda globalis itu akan diterapkan di Indonesia tuh ada kemungkinan itu. Kayak misalnya sekarang di Amerika lagi gencar-gencarnya propaganda untuk tanda kutip apa istilah itu menormalisasi pedofilia. Oke. Ya. Jadi anak-anak SD di Amerika tuh sudah diajarkan untuk kayak seminggu sekali itu ada kayak bencong atau transseksual ke sekolah. Mereka mendoktrin anak-anak kalau masalah gender itu. Sementara anak-anak kan nggak ngerti masalah kayak gitu-gitu. Iya. Ya itu sudah terjadi di Amerika. Saya nulis kayak gitu tuh ya untuk memberitahu ke masyarakat agar kita siap. Dari sekarang kita udah siap-siap. Ini akan terjadi di Indonesia. Itu yakin akan terjadi. Papa yakin akan terjadi. Cuman nggak tahun ini. Nah, sebelum 2030 pasti terjadi. Ya. Jadi anak-anak kecil usia 10 tahun tuh sudah dijejali dengan doktrin tentang gender dan kalian tuh boleh lo jadi cowok. Kalian tuh boleh lo jadi cewek, terserah kalian. Kita bayangin anak kecil gitu kan bingung. Siapa yang bilang gitu Bli? Ya ini orang-orang Yang kamu baca ini. Intinya Partai Demokrat, partainya Joe Biden, orang-orang yang support Joe Biden, globalis, termasuk itu ya mereka support agenda itu. Oke. Saya bukannya anti LGBT ya.
Saya nggak pernah anti LGBT dari dulu. Saya sering bilang, bahkan lagu SID kita versus mereka judulnya itu terinspirasi dari kisah-kisah para LGBT yang dimarginalkan, yang termarginalkan gitu. Tapi ketika agenda grooming ya namanya, yang grooming ini kayak ngedoktrin anak-anak dari kecil tuh untuk menjadi untuk bingung dengan seksual dan gender mereka, itu menurut saya tuh maksa. Itu sudah pemaksaan. Doktrin kan maksa kan. Anak-anak tuh usia segitu tuh nggak boleh dikasih doktrin seperti itu karena mereka belum tahu mana kiri, mana kanan, mana hitam, mana putih, belum tahu kan. Masih buta namanya arah. anak-anak itu. Buta arah. Orang cara mereka tuh belum siap. Udah dikasih doktrin seperti itu. Saya suka angkat tema seperti itu karena ya agar kita sebagai bangsa kita tuh siap kalau misalnya itu terjadi di Indonesia, kita tahu apa yang harus dilakukan. Seperti yang contoh yang paling nyata lah, Gubernur Florida ini sudah melawan agenda tersebut. Meninggal ya. Enggak meninggal. Dia lawan agenda doktrinisasi, normalisasi pedofilia itu sudah dia lawan. Dia bikin peraturan sekolah-sekolah di Florida dilarang untuk mengundang para transgender untuk datang ke sekolah mereka seminggu sekali untuk mendoktrin anak-anak, itu nggak boleh di Florida. Tapi di daerah-daerah yang pro Biden itu malah disupport. Nah, saya sebagai orang yang tidak anti LGBT, saya punya teman LGBT juga ada. Saya nggak masalah. Beberapa tokoh LGBT yang saya kenal juga banyak yang keren tuh, kayak contohnya yang saya ikutin ya Douglas Murray. Itu dia seorang penulis. Dave Rubin seorang jurnalis. Mereka tuh gay, tapi mereka tuh nggak setuju dengan doktrinisasi gender untuk anak-anak di bawah umur. Biarkan dia tuh tumbuh dulu jadi orang dewasa setelah dia umur 18 pasti dia tahu kan. Biar tahu sendiri Karena maksudnya gitu. Karena banyak terjadi di Amerika tuh, sudah banyak terjadi. Dia tuh terlalu dini untuk mendefinisikan siapa dirinya. Misalnya dia cowok, tapi dia tuh karena didoktrin akhirnya dia umur 16 sudah membuat keputusan bulat, oh saya ini cewek, dan minta dioperasi. Ini yang dipotong, penisnya dipotong, apalah. Umur 22 baru sadar, nyesel dia. Oh, aku sebenarnya nggak pengen jadi cewek. Nggak bisa dong dibalikin lagi. Oh, ini kamu udah nonton dokumenternya? Ada datanya, ada banyak kasus kayak gitu. Dan jauh ya tontonannya ya. Kalau mengembalikan orang dari cewek ke cowok kan gimana caranya? Oke, hold. Kak Erwin mau nanya, apa Kak? Penasaran nih Bli. Kalau Bli begadang berdua, Nora kalau jaring begadang itu ngapain dia sih? Dia nonton gosip, mesrain Nora kah atau dia nonton film yang konspirasi gitu? Enggak, gini. Jadi kalau sampai otaknya itu penuh dengan geopolitik, materi gitu. Gimana itu? Kalau saya Jering, penasaran nih sebenarnya. Kalau Jering jujur, kalau dia begadang, jujur dia memang mantau MacBook dan nonton film-film yang konspirasi. Bukan film, dokumenter. Dokumenter kan benar itu berarti. Iya. Bukan settingan. Ada datanya. 50-50 lah. Jangan salah sangka Win, dokumenter juga banyak yang sudah dijadikan propaganda. Oh ya? Banyak. Dokumenter itu nggak semua data real berarti. Ada yang 50-50 ada yang sudah didanai. Dan dia Bli Jering tipe orang yang suka nonton dokumenter berarti ya. Tapi nggak semua dokumenter tuh benar, nggak. Banyak dokumenter yang didanai oleh kadang aku sampai pihak ngamuk tertentu. Karena dia terlalu banyak nonton dokumenter. Kadang dia sampai subuh main gitar, akunya dicuekin. Sama kayak saya. Serius? Saya gini, jam 2. Apa sih film? Aduh, ngapain sih film gini aja ditonton? Aduh, tidur aja mah gitu. Kan gak enak Pasti dicuekin. Nora gitu juga. Iya dong. Aku marah-marah. Apa ini nggak ngerti Aku gue. gak mau. Ketika dia sentuh, aku langsung gak mau. Jangan deketin aku. Namun belakangan ini istri saya sudah mulai agak kebuka dia. Jadi gitu. ketika saya bicara masalah polisi pikiran gitu dia mendukung. Kalau bicara masalah polisi, mencerna sih, lebih ke kayak bener juga ya. Saya paling gitu. kesel tuh kalau cewek tuh nanya gini, Bli. Ini artinya apa yang sederhana dia nggak tahu itu loh. Bukannya perempuan kan emang gitu. bukannya merendahkan, saya tidak merendahkan perempuan ya, tapi memang perempuan tuh memang
Perlu dijelasin gitu Nah, tidak sekritis laki-laki. Oh gitu Bli ya? Secara genetika DNA perempuan tuh Bener-bener sabar gitu, Bli ya? memang tidak didesain untuk kritis. Ini enggak seksis ya. Bukan gitu kan, perempuan ini kan butuh dibimbing oleh Itu, laki-laki betul. gitu. Tapi secara statistik memang perempuan itu yang kritis itu jumlahnya lebih sedikit dari laki-laki. Kayak aktivis lah soalnya. Lebih banyak aktivis laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Jadi orang-orang yang kritis tuh masih dominan laki-laki. Kalau perempuan memang ya karena didoktrin dari kecil perempuan terus masak, merawat suami. Jadi nggak ada kayak dididik untuk kritis dari kecil tuh perempuan kurang. Dan itu bukan masalah sih. Iya, tapi perempuan juga bisa tangguh seperti laki-laki loh. Kalau Jangan masalah, salah. Jangan salah. Kalau masalah ketangguhan itu beda konteks. Ya. Iya. Laki-laki juga kalau misalnya disuruh masak atau ngerawat istri juga. Ada. Tapi kalau dia nggak kuat pasti. Tapi ada laki-laki Nora seperti bisa itu. masak nggak Bli? Bisa, cuman bisa. waktu karena Ya. jujur ya. Tapi kan sebenarnya nggak Kasih gini. tahu Di masakan. zaman sekarang itu sebenarnya saya pernah debat dengan Istri. orang perempuan sebelum saya menikah itu loh. Antara wanita kalau beristri harus bisa masak atau enggak itu. Di zaman modern seperti sekarang makanan itu bisa dipesan kan. Betul. Itu. Tinggal Lain halnya kalau dari dulu, zaman dulu. Tapi kalau kan, pertanyaannya itu apakah istri apakah istri Nora saya- bisa masak atau gimana? Jujur, masakanku rasanya. Setiap kali dia masak itu nggak pernah gagal ya. Satu. Masak apa nih dulu nih? Ya, yang saya mau, dia kan tahu. Tumis toge, Dia kan tahu toge kesukaan tahu. saya apa. Saya suka tahu, suka Tumis toge. terus ya yang agak-agak sehat lah ya. Oke. Karena diajarin mamahku juga resepnya. Sayangnya istri saya ini seorang selebgram yang sukses. Oke, karena banyak job ya. sangat banyak. Kasih tahu dong tiap minggu kita ini. Iya. Staycation. Jadi saya ini kayak peliharaan. Ya. Saya kan pemasukan saya setelah keluar dari penjara nih dari band doang. Kalau dari Devil Dance sama Flaminora kan ya band baru ya berapa sih pendapatannya? Ya, yang penting kita berkarya. Kalau gitu SID kan. juga belum sepadat dulu kan jadwal konsernya. Jadi ya jujur aja saya ini peliharaan istri. Jadi weekend Aku suruh dia ke hotel. Dia kan kerjanya tuh untuk syuting brand bikin video tuh harus di tempat yang beda-beda kan biar fresh gitu loh. Biar baru gitu. Yang bagus juga tempatnya. Yang bagus secara visual. Estetik lah. Jadi kalau udah weekend dia kerja nginap di hotel apa itu ntar saya hari Sabtu atau hari Minggu baru kesana saya nginap gitu. Oke. Sini dong nginep. Jadi kayak cowok orderan. Tapi ya sih, tapi Jering juga baik sih. Aku semenjak sama Jering, aku punya karya. Iya. Yang dulunya orang tahu, si Nora itu yang itu ya. Nah ini lucu nih. Ada orang yang ngaku dihack, itu dia bilang katanya aku itu banyak masuk berita karena ribut-ribut. Ribut-ribut. Nah tapi sekarang aku akan menyangkal itu. Aku sekarang punya karya. Ya. Dari dia yang bikin. Oke. Nggak bikin berdua sih. Berdua bikin. Banyak lagu yang kami ciptakan berdua. Banyak. Dan saya yakin dan ini maksudnya istri saya ini adalah perempuan pertama yang saya benar-benar bikin lagu tuh banyak banget berdua dan bikin lirik berdua juga. Ya mungkin kita di akhir sesi ini kita nyanyi ya berdua ya. Oke. Biar ngebuktiin ke penonton kok Gak hafal liriknya. apa kok sayang. Cahaya Nusantara. Bli. Oh Cahaya Nusantara ya. Terakhir boleh saya nanya Bli? Mau silakan. Tanya dong. Kalau tiba-tiba ada reklamasi nih, Bli apakah pasang badan juga atau Melimpir. menyerahkan ke anak muda Bali gitu? Saya Bli, sudah Jering itu Nora tahu nggak nyerah? Jering itu dulu nomor 1 ditolak reklamasi gitu loh. Oh gitu. Iya. Garda terdepan. Orang garda terdepan. gini Iya. apa? Berani ya? Enggak bukan. Berani gitu. Gini, saya tuh posisi saya dulu sebenarnya bukan garda terdepan, Oh, bukan garda terdepannya Gendo ya. Gendo. Iya, dia untuk ide segala macam bermula dari Gendo.
Saya tuh oleh media muka dan penampilan saya tuh lebih menjual. Makanya media kayak lebih sering ngangkat saya dibanding yang lain. Karena secara ya namanya media kan kalau yang diangkat tuh sosoknya saya tuh ngerti lah. Konteks politisi, betul. konteks aktivis, konteks musisi, konteks orang yang benar-benar menolak ada pembangunan gini, saya paham lah. Nah, silakan lanjutkan. Intinya begini, setelah saya masuk penjara 2 kali itu saya dapat informasi. Informasi ini valid 100%. Kasus 1 dan 2, ID yang pertama dan yang kedua sama si Ade, lucu ya, ID Ade. Iya. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan reklamasi. Tidak ada. Tidak ada. Udah Kasus itu kesetujuan 2 tidak ada. udah ada. Saya dapat informasi dari kubu yang valid. Oke. Memang sebelumnya kan banyak mengira seperti Spill itu. dong kubunya biar kita tahu. Ya kan udah tahu. Kubu apa ini? Kubu yang selama ini sering dituduh memasukkan saya ke dalam penjara. Jadi mereka nggak punya nggak ada andil di sana. Iya. Ini murni memang Tidak ada ikut campur. proyekan orang yang memang bisa. Nah, kalau sosok Bli Jreng nih, sosok Bali 1 yang paling cocok ini yang siapa, Bli? Untuk saat ini Giri, Koster atau siapa itu? jika harus memilih Ya. didasari atas dosa-dosa politik. Dosa-dosa politik. Ya, dosa-dosa politik itu gimana, Bli? Membuat kebijakan yang tidak masuk akal ketika pandemi. Misalnya siapa? Koster. Ya, kan udah masuk banyak. akal tuh gimana, Bli? Ya, dia nyuruh orang pakai masker, dia sendiri nggak pakai masker. Oh gitu ya, dia lilin gitu. Ini- Ya lanjut Bli, gimana Bli? Soal sampai mana tadi ya? Sampai mana ya? Sampai mana? Reklamasi Bli. Reklamasi. Kalau Bli. Oh ya, jujur saya sudah usia saya tahun ini memasuki usia 46. 46. Sudah saatnya saya tuh membahagiakan diri sendiri dan istri. Oke. Jadi dan saya yakin generasi penerus saya tuh banyak. Masa orang Bali nggak ada yang kritis lagi kan gitu? Ada. Oh, Pasti ada sih. Cuman harus didukung. Masa Gendo sering aja yang gitu loh. Iya. Makanya ada bibit-bibit kritis tuh ada. Cuman harus kita dukung. Oke. Orang kayak seperti Gendo, orang seperti saya tuh harus support orang itu. Oke. Agar mereka pede Ya. dan tahu lah kayak tempat biar nggak masuk penjara lah gitu lah. Iya. Biar nggak ngikutin biar nggak sama nasibnya dengan saya gitu. Sama Kak Gendo juga kan, sama kan? Iya, Kan Gendo juga udah pernah masuk penjara. Iya. Dan dia juga secara usia juga ya udah harus agak Betul. jangan terlalu menonjol lagi di dunia aktivisme. Kasihan anak yang umur 20-an. Karena kita sayang ya sama Kak Gendo ya. Umur 20-an. Anak-anak umur 20-an kayak generasinya banyak lah generasi. Banyak. Nggak harus musisi, nggak harus musisi. Apa kayak dari disiplin ilmu hukum, arsitektur, pebisnis, entrepreneur itu di Bali banyak orang-orang kritis sebenarnya. Cuma selama ini karena media masih nempel image-nya aktivisme sama dengan Gendo dan Ying, nah itu doang gitu. Kalau berlanjut gimana Bli? Itulah makanya saya bilang tongkat estafetnya saya serahkan ke generasi selanjutnya. Yang mereka yang keluar-keluar selama ini semangat Bli, Kami mendukungmu di belakang. Gimana Bli Jreng bro? Orang semua tank Bli Jreng gimana Bli? Terus Jreng gitu. Ya lakukan yang kalian semestinya lakukan gitu. Jika kalian tidak terima, turun ke jalan silakan. Turun ke jalan. Sekarang saya sudah di fase ini gitu ya. Ya, saya sudah di fase untuk Kepala empat. saya akan ingin punya anak. Saya tidak punya cukup waktu untuk berdemo, apalagi berurusan dengan hukum. Betul. Dan saya yakin seorang aktivis yang memang punya jiwa aktivis yang luhur ya. Mereka pasti akan mengerti. Betul. Setidaknya saya tuh nggak pro reklamasi gitu loh. Betul. Kan itu yang ditakutkan Ya. setelah masuk penjara tiba-tiba pro reklamasi. Itu kan aneh. Jadi saya tuh nggak pro nggak kontra. Setelah saya bebas ini saya akan serahkan perjuangan ini ke tongkat estafet ke generasi selanjutnya. Oke. Ya masalahnya gini juga Pak Erwin, kalau dia Gimana Nora? kalau dia ini turun ke jalan lagi, yang akan disalahkan Nora lagi. Ya. Karena kan Nora. Nora serba salah. Nora serba salah. Saya paham. Nora posisinya serba salah. Iya kan? Gitu. Nanti Iya, ketika Kita dia kasihan sama Nora gitu loh. ketika dia diam, Nora juga disalahin tuh sekarang jadi nggak ada. Oh dibiarin istri suaminya seperti itu.
dia tuh kalau saya kritis, dianggap tak bisa nasihatin saya. Oke. Padahal udah sampai Ketika saya diem, dia membungkam saya, kan kasihan saya dituduh nggak pernah ada benar. Sebenarnya bukan membungkam ya, kayak lebih ke wanti-wanti, Pak, ingat. Siapa sih istri yang mau suami ya nggak mau lah, kan kasihan. Betul, benar beli. Ya, jadi ya ngantuk ya. Untuk kawan-kawan yang menonton ini, please stop salahkan istri saya. Semua keputusan ini saya ambil dengan penuh perhitungan, dengan penuh kalkulasi. Jadi nggak ada hubungannya dengan istri saya. Kalau saya misalnya tiba-tiba kritis lagi itu bukan karena istri. Kalau misalnya saya diam terhadap suatu isu bukan karena istri, itu karena murni pemikiran saya sendiri. Satu hal lagi nih. Karena Nora harus sadar loh. Ya. Sering itu banyak pendukung Dan juga simpatisan dan banyak haters juga. Kalau Jering nggak sesuai sama ekspektasinya, dia akan komplain, kenapa Jering nggak seperti ini, sesuai yang saya kenal dulu. Tapi kan gini Kak, semua orang itu ada masanya. Iya benar. Benar nggak? Dan setiap masa ada orangnya. Iya, betul nggak? Benar. Jadi dia boleh kritis saat Minum vodka. mungkin saat dulu udah, sekarang kan udah beristri, udah punya ekor nih. Iya nggak? Ekornya ini mau dibawa kemana sama dia? Kalau misalkan kepala dia dipegang, ekornya pasti kena juga. Gitu loh. Kecuali saya single Win ya. Iya. Ini saya sudah punya. Aku nggak mau gitu. Separuh nyawa saya. Kita ke topik yang lebih santai ya, Li. Iya benar. Nora ke soal programnya gimana? Oh, program bayi aku. Iya, rencananya program Bulan ini kan? Bulan ini. Kedokteran. Ya, Erwin doain ya. Oke, Semoga siap. lancar. Ewin dari sih. Dari Saya sudah 5 bulan lagi. Saya kok kumisan. Beli. Oh, udah. Kalau orang Bali kan gitu, Beli. Kalau orang hamil tuh nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kumis. Kamu, Iya, Bli. benar. kamu kumis aja. Mitos apa enggak itu, Bli? itu fakta. Enggak gini kalau Menurut Bli gimana itu, Bli? menurut saya Fakta itu. ini secara di lapangan. Saya orangnya masih problematik, saya bodo amat lah. Saya nggak ada hubungan antara bayi nggak bisa punya rambut sama suami yang potong rambut gitu. Saya potong rambut aja. Saya mau podcast sama Jering nih. Saya harus rapi gitu. Saya potong rambut itu demi demi kamu nih. Demi Jering nih. Saya potong rambut ada nih. Saya potong rambut biar rapi lah dikit. Karena kemarin saya dibilang, Kleng, Erwin kok beda sekarang kumisan, rambut gondrong Demi gitu. Jering nih. Demi Aku Jering. mau jawab nggak dikasih jawab? Oh iya. Jadi Gimana? filosofinya begini. Kenapa laki-laki itu dituntut untuk tidak boleh cukuran, tidak boleh Di Bali itu gimana? Konspirasinya gimana? Bukan konspirasi. Oh, bukan konspirasi. Message-nya adalah Oke. ketika istri Anda hamil, Anda itu tidak boleh berpenampilan rapi jali karena itu berpotensi untuk membuat cewek tertarik. Oh, gitu. Jadi tendensi kamu muslim juga ada. Berarti itu orang Bali itu gitu ya? Betul. Pesannya ya? Pesannya itu. Tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong Kamu kumis, tidak boleh. biar yang lelaki ini tetap Tidak menarik. karena yang perempuan itu tetap sudah burik kalau hamil kan. Ya, Perutnya kondisi gini, gendut, perutnya segala macam gemuk, ya. gitu. Iya betul. Jadi yang cowok juga harus jelek gitu. Ya, oke. Itu sih filosofi yang Nggak jelek sebenarnya. sih. Nah, secara umumnya Karena saya tanya, biar kelihatan kayak saya gini, survei ya. loh, Bri. Saya survei, bro. Sebenarnya jadi, bro. Potong rambut. Ya, itu mitos. Tergantung istri, saya tanya istri loh. Nggak boleh. Yang, kamu boleh nggak? Kalau berambut sih boleh, kalau kumis jangan. Mungkin dia Oke, suka. kalau rambut Nah, boleh. mungkin Saya dia- potong rambut, kumis jangan nih. Mungkin ini istrimu tuh sama kayak saya ngeliat Erwin berkumis tuh kelihatan lebih ganteng gitu loh. Oh, Sama kayak istri saya. sarkas ini. Serius. Istri saya dia bilang saya kumisan lebih cocok kan. Lebih Oke. ganteng. Lebih berwibawa kan. Oke, Li. Mungkin istri Erwin juga melihat Erwin tuh kumisan tuh lebih berwibawa. Lebih bully ini. Lebih aura bapak-bapaknya ada. Oke, Gabli. Oh. Tapi filosofinya itu sih akan sama-sama menanggung. Intinya judul podcast ini Jering ditawari Bali 1 gitu ya. Jangan
Oh, jangan. Soalnya dulu saya waktu Antara Best rilis album pertama ya, tahun 2016 atau 2017. Kan saya diundang tuh untuk meliput. Waktu itu saya masih mengelola JRX TV. Saya sama Erik meliput acara launching albumnya Antara Best itu di LP Kerobokan. Lalu ketika kami tayangkan di JRX TV kan tanya sama Erik, bro mau apa judul konten ini? Entah kenapa di kepala saya tuh simpel aja, JRX masuk penjara. Bener kan? Akhirnya ditonton sekarang tuh hampir 3 juta ya nonton. Akhirnya kejadian beneran. Jadi saya sekarang ini 2 hal yang saya bikin saya kapok, bukan kapok sih, banyak mengevaluasi diri itu. Satu, hati-hati dalam membuat judul apapun karena kata-kata itu doa. Betul. Dan kedua, saya sangat percaya karma. Apa yang membuat saya jadi lebih sangat percaya karma? Kasusnya dengan Adam Denny. Dia memeras saya, bukti dia berbohong di bawah sumpah sudah dipegang sama istri saya. Dia tidak mengaku memeras saya di bawah sumpah Al-Quran. Apa yang terjadi? Saya masuk penjara. Nggak ada sebulan kemudian dia disikat. Dia kena minimalnya 6 tahun lah. Setelah itu akan ada lagi tuntutan lain. Jadi saya percaya karma itu karena kasus yang bersama Ade, dan saya percaya kata-kata itu doa dari konten YouTube saya. Untuk judulnya udah dirubah sih sama Ade sekarang. Udah bukan JRX masuk penjara. Jadi kalau Erwin bikin konten ini jaring beli satu tuh harus ada tanda tanyanya. Jangan jaring beli satu. Jangan. Ya malah Bli. Ntar beneran dipilih. Saya aku yang pusing. Ya paham. Ya. Menyimpulkan sebuah obrolan itu seperti apa. Namun saja jurnalis. Sebelum dipecat gara-gara kasus jaring yang pertama kan? Termasuk mungkin. Salah satu sih. Banyak. Nggak bisa disebutkan. Dia mau curhat tapi malu. Mau curhat udah jam. Oke. Terima kasih Beli Jreng sama Nora. Semoga hujan yang deras, badai disertai petir yang sangat disertai badai tsunami yang menghantam cinta kalian berdua bisa berakhir dengan pelangi yang indah di Kintamani atau di Bedugul. Oke. Iceland Podcast sama di Jreng Iceland Podcast sangat mendukung podcast ini sama Bir Bintang. Kok Bir Bintang? Bir Singarajaya. Oke. Ya makasih Win, terima kasih. Makasih Kak. Sambil Bir Singaraja. Cheers dulu dong di close. Cheers. Oke, cheers. Singaraja Bir. Buat kawan-kawan yang menonton ini, saya udah dijamin Jack Bali ini adalah satu-satunya podcast yang benar-benar independen. Tidak ada pesan-pesan sponsor selain Banting. Tidak ada. Selain Banting dong sponsor. Juga Beli Jreng, saya percaya Beli Jreng, saya percaya Nora. Siap Kak Erwin. Oke. Ya. Sehat-sehat untuk semua. Terima kasih sudah mau datang ke Jack Bali. Sama Nora sudah mau Jack Bali. Iya dong, harus dong. Oke. Semoga ada sisi yang bermanfaat lah. Kita yang gunjang ganjing ini ya. Ini buat Erwin dibawa pulang nanti ya. Aku penasaran nih Nora ya. Waktu Beli Jreng